kami dari CGP Angkatan 9 Kota Pontianak. Nama saya Rahmi Jumaiti. Saya Rahmawati. Saya Ariyanti. Saya Herwansa. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, saya akan mendiskusikan dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Jadi nanti saat coaching Ibu berperan sebagai siapa? Saya berperan sebagai coach. Ya, Ibu berperan sebagai sebagai coach. Jadi ketika nanti Ibu berperan sebagai coach, rubrik penilaiannya sudah Ibu baca? Rubrik yang telah diberikan kemarin sudah saya pelajari dan saya pahami. Untuk poin-poin yang diharapkan pada instrumen itu sudah saya mengerti yang diharapkannya seperti apa. Jadi nanti dalam coaching Ibu akan menggunakan alur apa? Untuk coaching kali ini saya mencoba alur CIRTA yang sudah kita pelajari, di mana T itu adalah tujuan, I itu adalah identifikasi masalah yang akan di-coach berikan, kemudian R itu adalah rencana aksi, dan TA itu adalah tanggung jawab. Ya Ibu, jadi Ibu sudah mengerti mengenai rubrik penilaiannya. Nanti ketika melakukan coaching, Ibu juga harus menggunakan prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat pelaksanaan coaching nanti? Pada pelaksanaan coaching nanti, saya tentunya berharap bisa mengembangkan 3 kompetensi yang ada pada kegiatan coaching, yaitu mulai dari kesadaran umum, menurut pendengar yang baik, hingga sampai menunjukkan pertanyaan berbobot. Namun pada kegiatan kali ini saya ingin melatih diri saya untuk mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin sekali mampu mengembangkan cara mengajukan pertanyaan berbobot pada saya yang menjadi fokus pada kegiatan ini. Ya baik Bu, saya kira Ibu sudah mengerti mengenai rubrik penilaian dan juga sudah menyebutkan kompetensi yang akan Ibu sampaikan. Saya kira cukup sekian dari saya. Silahkan Ibu mulai coaching Ibu. Saya akan observasi Ibu dari belakang. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rahmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, kabar saya baik sekali. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ada sih Bu, tujuan saya datang ke sini memang sangat-sangat membutuhkan bantuan Ibu. Apa itu Bu? Yang kira-kira yang mengganjal sebenarnya ekspresinya menunjukkan ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Ya, benar sekali Bu. Saya memiliki sedikit masalah dan tujuan saya ke sini ingin berbagi solusi. Mungkin ada solusi dari Ibu yang dapat saya terapkan mengenai permasalahan saya. Apa ya Bu permasalahannya itu, boleh saya Ibu ceritakan dengan saya? Ya, begini Bu, saya memiliki permasalahan sama siswa. Jadi saya ini kan mempunyai siswa yang sering sekali Bu, dikatakan sangat sering tidak mau mengerjakan tugas fisika saya. Dan anak tersebut juga sangat banyak yang kosongnya. Nah, itu yang menjadi keresahan saya, menjadi permasalahan saya, yang menjadi tujuan saya untuk datang kepada Ibu. Dari pembicaraan yang tadi kita bicarakan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan
harapkan dari perbincangan ini terkait masalah ini tadi? Yang saya harapkan semoga dengan saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya menemukan solusi ataupun strategi yang tepat untuk memecahkan masalah kesehatan. Selain itu adakah hal lain yang ingin Ibu capai? Saya juga berharap anak yang saya ingin tujuan saya tadi itu ada memiliki perubahan. Jadi ada dua tujuan yang Ibu harapkan tercapai. Iya. Dari hal tersebut apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Yang saya sudah lakukan banyak sekali Bu. Sebelumnya saya curhat dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Saya ini kan mengajar seni budaya. Kemudian pelajaran saya ini ada siswa yang sangat sering tadi tidak mengerjakan tugas pelajaran SBK tersebut. Kemudian sangat sering juga saya sudah menagih, upaya yang sudah saya lakukan ini menagih tugas tersebut kepada peserta didik tersebut. Namun selalu saja banyak alasan. Kadang ketinggalan, kemudian lupa, kemudian tidak ada pewarna dan sebagainya. Nah itu menjadi salah satu keresahan saya. Bagaimana strategi apa yang harus saya gunakan? Kira-kira yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang menurut Ibu penyebab anak-anak, padahal Ibu sudah melakukan tadi ya, menagih tugas-tugasnya, tetapi mereka tetap saja tidak melakukan itu. Kira-kira apa yang menyebab mereka melakukan hal tersebut kira-kira? Itu yang saya pikirkan Bu. Pertama saya mengira anak tersebut apakah dia ini tidak suka dengan pelajaran saya, atau apakah anak ini tidak suka dengan saya, atau memang karakter anaknya. Nah setelah saya telusuri, saya sudah bertanya dengan guru bidang studi anak pelajaran lain yang mengajar di kelas tersebut. Bu, saya bertanya, anak ini kira-kira pernah enggak, sebut saja namanya tadi Jaktim ya, pernah anak ini gimana Bu, tugas Ibu dikerjain enggak? Ternyata juga sama Bu, jawabannya juga sama, anak ini juga enggak kurangi tugasnya, ini sama saya banyak sekali, dari 6 tugas hanya 3 dikerjakan. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, sepertinya memang karakter anak tersebut. Jadi masalah karakter. Iya, karakternya yang kurang bertanggung jawab dengan tugasnya dan tidak disiplin. Pada saat waktu harus dikumpulkan, dia tidak mengumpulkan tugas tersebut. Jadi menurut Ibu setelah Ibu melakukan wawancara dengan guru lain juga, ada tidak terpikir untuk melakukan sesuatu atau apa yang kira-kira Ibu pikirkan strateginya untuk mengatasi hal tersebut dari yang sudah dicoba, tidak ada solusi dengan guru lain? Karena ini bermasalah dengan karakter ya Bu ya. Sepertinya saya sudah berpikir kayaknya saya membutuhkan strategi yang lebih bervariasi gitu ya. Mungkin ada solusi yang lain, mungkin saya akan mencarikan yang lebih bervariasi supaya bagaimana caranya saya bisa mencapai tujuan ini. Iya, saya pikir rencana yang Ibu buat untuk mencari solusi atau variasi strategi yang lain sudah cukup bagus. Terus bagaimana langkah selanjutnya untuk itu merealisasikan pemilihan strategi tersebut? Selanjutnya mungkin saya mencoba setelah saya keluar dari ruang ibu, saya coba memanggil anak tersebut. Kemudian nanti saya juga mencoba strategi yang sudah saya rencanakan tadi. Semoga dengan usaha saya menggunakan strategi yang bervariasi baru ini berhasil untuk meningkatkan tanggung jawab dan disiplin anak didik. Ya, jadi tepat sekali yang itu tadi pemilihan variasi yang tidak hanya satu ya, mungkin selama ini menulis itu satu variasi ya, jadi bervariasi itu mungkin dapat mencapai tujuan yang ingin
harapkan. Jadi kira-kira tadi tujuannya sudah kita temukan, kemudian identifikasi masalahnya dan akhirnya itu dapat menentukan rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, saya juga merasa senang atas solusi yang kita temukan dalam pembicaraan kali ini. Jadi komitmen apa yang kira-kira akan dilakukan? Intinya saya memiliki komitmen bahwa anak ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan saya, bahwa apalagi ini sudah mau pulang ke ini dia bergerak ya. Jadi anak ini harus sampai pada sebelum bergerak ini anak ini sudah tuntas dengan tanggung jawabnya tadi itu, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi batas deadline yang ditentukan adalah pada saat sebelum pembagian rapor. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang jelas saya membutuhkan dukungan dari orang tua bahwa anak ini dibantu lah fasilitasi, seandainya tadi tidak butuh gambar, kalau dapat harus ada gambar, karena saya tidak tahu benar atau tidak bahwa anak itu tidak butuh gambar kan. Kadang saya juga kasih dia kertas HPS, tapi kalau untuk mewarnai kan sulit sekali dulu ya. Kalau untuk HPS itu takutnya mudah sobek. Jadi saya butuh dukungan moral maupun material. Baik Ibu ya, sepertinya dari diskusi kita ini kita sudah menemukan tadi sudah menggali tujuan, identifikasi masalah sampai rencana aksi dan komitmen ya, tanggung jawab apa yang akan dilakukan. Saya pikir semoga yang kita temukan kali ini bisa diterapkan dan bisa menyelesaikan masalah ini, walaupun mungkin tidak banyak yang dapat saya bantu dari masalah ini, tetapi setidaknya ini mampu diskusi kita ini mampu memberikan arah pemikiran untuk masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana Saya jujur karena setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu ya memiliki gambaran Bu. Jadi saya yang tadinya kayaknya memang saya membutuhkan tempat curhat itu ya. Dengan saya sudah bercurhat dengan Ibu, saya jadi memiliki gambaran langkah selanjutnya yang akan saya lakukan terhadap anak tersebut. Ya, baiklah, saya pikir Ibu tinggal memampukannya ya, menginstruksi dan melakukan komitmen tadi. Nanti silahkan dilakukan, nanti hasilnya seperti apa boleh kita diskusi lagi bersama bagaimana hasil yang terbaik itu beroleh dari hasil diskusi yang kita lakukan. Terima kasih banyak ya Bu ya, karena Ibu sudah mendengarkan curhatan saya. Karena saya tadi tuh agak sedikit kebingungan dengan siapa saya harus bercerita tentang permasalahan anak ini. Sama-sama Ibu, alhamdulillah semoga ini dapat membantu Ibu walau tidak banyak tapi bisa menyelesaikan masalah. Sama Ibu ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu ya, saya izin pamit Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya baik Bu Rahma, dari tadi setelah saya melihat observasi dari belakang antara Ibu dengan coachnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama kegiatan coaching? Saya mencoba melakukan alur virtual, jadi dari sudah mulai mencoba walaupun dalam tahap belajar saya mencoba membuat menemukan tujuan, kemudian mencoba mengidentifikasi, membantu coach mengidentifikasi masalahnya, kemudian membantu coach untuk menentukan rencana aksi hingga komitmen dan tanggung jawabnya. Ya Ibu, jadi menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu mau bercerita dengan Ibu dan terbuka dengan Ibu, dan coach juga bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat. Saya kira untuk coaching hari ini sudah berhasil ya Bu ya. Saya harap ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lagi dengan rekan yang lainnya. Dan semoga coaching ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Begitu, saya kira cukup
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Action. Assalamualaikum Bu Rami. Salam Pak. Bu Rami, Bu Rami hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan Ibu di sini perannya sebagai apa ya Bu? Saya di sini berperan sebagai coach nih Pak. Bu Rami, Ibu udah mempelajari dan membaca tentang logik penilaian? Sudah Pak. Lalu alur apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan coaching ini? Ya, saya di sini menggunakan alur cerita Pak, yang mana isinya yaitu tentang ada berisikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Rami. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang saya gunakan itu ada 3 Pak. Yang pertama ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Rami. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kalau saya usahakan 3-tiganya yang akan saya kembangkan Pak. Lebih fokusnya itu saya akan memberikan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bu Rami, kalau begitu Ibu silakan lakukan kegiatan coaching ini. Saya sebagai observer akan melihat Ibu dari belakang. Silakan Ibu dengan rekan Ibu. Saya persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Ibu Aris. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Kabar saya baik. Ibu ada waktu tidak ya sebentar? Saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa itu kira-kira yang mau bisa saya bantu? Ini saya mau bicarakan tentang anak-anak saya di kelas Ibu. Kenapa tuh Bu? Di kelas itu anak-anak gimana itu? Kok bisa sampai kayak itu rehat gitu? Iya Ibu. Jadi saya ini agak bingung juga ya, di kelasku anak-anak itu suka saling mengejek gitu. Jadi mereka ini saling mengejeknya itu orang tua mereka. Jadi mereka ini sering mengolok orang tua si A, tapi ngoloknya itu orang tuanya. Jadi kan ini kan sudah mendekati ke bully. Iya, itu kan termasuk bully verbal ya Bu ya? Iya. Jadi mereka ini ketika mereka saling mengejek, saling melempar nama orang tuanya, mereka ini ujung-ujungnya nanti mereka ini akan tidak terima. Nanti ujung-ujungnya mereka akan berkelahi Bu. Jadi dari mereka ini sekedar hanya ejek-ejekan nama orang tua, mereka ini larinya nanti ke perkelahian. Jadi ketika mereka itu kita perkelahiannya saat jam istirahat, itu kadang juga itu pada saat pulang mereka yang berkelahinya gara-gara karena ejek-ejekan nama orang tua Ibu. Jadi saya tuh agak bingung juga Ibu gimana mengatasi anak-anak yang sering bully terhadap nama orang tuanya ini Ibu. Iya, benar sekali Bu ya. Ini memang sangat marak sekali ya Bu ya, masalah bullying ini. Sepertinya memang harus kita basmi ya Bu ya, apalagi sudah kurikulum merdeka. Tapi kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Kan Ibu sudah lihat nih, anak-anak suka bullying kan. Nah, kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan menghadapi anak seperti ini? Ya Ibu, jadi kemarin saya sudah memanggil anak-anak yang terlibat ya dalam bully ini. Saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi atau mengurangi kegiatan bully anak ini. Tapi itu masih belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkah laku anak dalam hal membuli temannya gitu Ibu. Dan juga saya juga sudah pernah Ibu memanggil orang tua. Beberapa orang tua yang terlibat itu sudah pernah saya panggil Ibu ke sekolah. Lakukan ya Bu ya? Iya sudah. Kira-kira ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi gitu pada saat ya mungkin ada hambatannya dari beberapa yang sudah Ibu lakukan? Hambatannya itu Bu, saya itu sebagai wali kelasnya, saya tidak bisa selalu mengontrol mereka Ibu. Ketika di dalam kelas, saya bisa istilahnya ketika mereka mulai mengejek orang tua, saya bisa mengkatnya.
Jadi Iya. mereka tidak berkelahi, tapi ketika mereka istirahat atau ketika mereka pulang, saya tidak bisa, kita tidak bisa mengkoordinir mereka. Iya. Saya tidak bisa melihat mereka, saya tidak memantau mereka ketika mereka itu di luar kelas. Jelas ya Bu ya, Ya. karena kita sebagai guru tidak bisa memantau setiap saat ya Bu ya. Ya, betul, Benar Ibu. sekali Bu. Namun ini kan Ibu berarti ada tujuan pengennya anak ini tidak suka bully ya Bu ya. Nah kira-kira sih apa lagi yang dibutuhkan dari supaya tujuan ini tercapai? Dan saya butuhkan, pastinya saya akan lebih membutuhkan dukungan dari orang tuanya, Ibu. Jadi dari orang tuanya, saya tuh inginnya perlu penambahan intensitas pertemuan kami. Jadi biasanya saya hanya memanggil anak yang bermasalah saja, tapi saya tuh inginnya nanti ke depannya saya tuh memanggil seluruh orang tua siswa yang ada di kelas saya. Jadi tidak hanya yang bermasalah yang saya panggil, tetapi secara keseluruhan. Jadi nanti bisa saya sampaikan di mana perkembangan anak, apa yang terjadi pada anak saat masa itu bisa saya sampaikan saat pertemuan dengan orang tua siswa. Ya baik. Nah ini kan Ibu sudah bertemu dengan orang tua siswa Bu ya. Nah saya juga pengen tahu nih Bu, kira-kira gambaran itu Ibu pernah lihat anak itu penyebabnya apa sih Bu? Kenapa anak itu suka bully-bully itu kira-kira apa penyebabnya Ibu? Ya, saya juga sudah pernah menanyakan kepada anak saat itu terjadi kan, saya tanyakan kenapa kamu suka mengejek si A misalnya. Mereka jawabnya karena si A itu mengejek duluan. Jadi sama-sama ngejek Ya, ya. sebenarnya mereka itu karena sama-sama mengejek. Ya, tapi ujung-ujungnya mereka berkelahi. Begitu. Jadi memang awal muasalnya itu karena itu Bu ya. Lalu strategi apa lagi nih Bu yang kira-kira yang akan Ibu buat setelah yang tadi Ibu temukan berbagai macam permasalahan tadi, sudah Ibu temukan identifikasi masalahnya. Jadi apa kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan lagi supaya tujuan itu tercapai? Strategi yang akan saya gunakan, saya akan dalam pembelajaran saya akan saya memasukkan tentang pelajaran tentang bully. Jadi apa itu bully, apa dampak bully, itu seperti apa itu akan saya tampilkan dalam pembelajaran, bisa juga saya akan menampilkannya dalam bentuk video. Dan itu tadi saya akan menambah jumlah pertemuan saya dengan orang tua murid. Jadi pertemuan orang tua murid itu akan saya buat secara berkala. Sangat bagus sekali ya Bu ya untuk strategi yang digunakan ini supaya tujuan Ibu tercapai. Nah kira-kira tuh setelah strategi yang Ibu rencanakan ini, kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulai rencana saya ini secepatnya, Ibu. Jadi saya berencana minggu depan itu saya sudah mulai untuk mengundang orang tua siswa ke dalam pertemuan rutin ini. Ya, bagus sekali Bu ya. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Ibu sudah dengan adanya pertemuan kita ini, Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang pembulian di dalam lingkungan sekolah ya Bu ya. Dan saya harapkan semoga kedepannya strategi yang Ibu gunakan ini berhasil untuk mencapai tujuan Ibu. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau Ibu sampaikan untuk yang mungkin masih ada yang harus Ibu luapkan? Silahkan. Oh, tidak ada Bu. Saat ini cukup itu dulu Bu yang saya curhatkan ke Ibu. Ya, baiklah. Saya doakan semoga strategi yang Ibu gunakan ini berhasil ya Bu ya, mengurangi kalau dapat memberantas sekalian masalah bully di dalam sekolah. Semoga sukses Ibu dengan strategi yang Ibu gunakan dan anak-anak berhasil, tidak ada lagi pembulian di dalam sekolah. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Tidak Ibu, terima kasih. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu yang sudah mau mendengarkan nih curhatan saya. Ya, sama-sama Ibu Ari. Dan juga banyak membantu dalam melakukan kegiatan ini. Saya terima kasih kepada Ibu. Ya, terima kasih juga Ya, Ibu. terima kasih, Silakan Bu. Ibu, saya tunggu hasil dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan nanti. Semoga hasilnya sangat baik dan memuaskan untuk Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Selamat Ibu. siang. Baiklah Bu Rani, saya tadi sudah mengobservasi Ibu dari belakang, apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah Pak, tadi saya dengan coach saya sudah menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan
alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita. Lalu ibu juga kompetensi yang ibu ingin kembangkan tadi sudah ibu dapatkan dalam kegiatan coaching tadi. Ya, mudah-mudahan kedepannya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Ya, menurut saya hari ini kegiatan coaching itu sudah sangat baik. Demikian observasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Apa kabarnya hari ini Bu Ari? Baik Ibu. Ibu apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana persiapan hari ini? Sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Sudah Bu, persiapannya sudah siap 100%. Alhamdulillah. Sekarang posisi Ibu sebagai apa di kegiatan coaching hari ini? Saya sebagai coach Ibu. Coach ya, sebagai coach. Baik, apakah Ibu sudah membaca buku penilaian yang digunakan pada kegiatan coaching hari ini? Sudah Bu, saya sudah membaca mengenai rubrik penilaiannya dan juga sudah saya pahami mengenai apa-apa yang akan dinilai. Alhamdulillah kalau Ibu sudah meningkatkan diri untuk membaca dan bahkan memahami instrumen yang akan kita gunakan pada penilaian coaching kali ini. Sekarang saya ingin menggali lebih dalam mengenai persiapan Ibu terhadap kegiatan coaching ini. Bagaimana dengan alur yang Ibu gunakan pada coaching kali ini? Ya, jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan alur Tirta, di mana nanti saya akan menggali tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach nantinya. Ya, baik sekali Bu ya, semoga alur yang Ibu sebutkan tadi bisa Ibu lakukan ya, sesuai dengan alurnya. Kemudian dari alur-alur tersebut tentu ada kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terkait kegiatan coaching hari ini. Kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kuasai pada coaching kali ini? Ya, jadi dalam coaching ini kompetensi yang ingin saya inginkan yaitu yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu, adakah yang ingin paling dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya Ibu, jadi dari tiga kompetensi tadi yang ingin spesifik saya kembangkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin berarti untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya saya bisa menggali informasi yang lebih dalam dari coach saya nantinya. Iya, baik sekali Ibu ya, itu memang sangat penting dalam kegiatan coaching, yaitu kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan berkoordinasi kepada pengendali potensi yang mungkin terabaikan dari coach kita. Baik Ibu, dari kegiatan ini saya pikir saya sudah mendapatkan poin-poin kesiapan Ibu terkait kegiatan coaching. Setelah ini Ibu silakan melakukan coaching bersama pasangannya. Nanti saya akan mengobservasi dari belakang. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Herwan. Ada apa nih Pak? Tumben Bapak kesini. Begini Bu, ada yang ingin saya ceritakan Bu. Kira-kira Ibu ada waktu dan Ibu ingin saya ceritakan masalah saya ini Bu. Oh ada Pak, ada waktu. Bapak ingin menyampaikan apa nih? Begini Bu, ada satu orang siswa di kelas saya itu Bu, anaknya itu sering nggak masuk sekolah Bu, paling sering nggak masuk sekolah dia. Jadi itu yang selama ini mengganggu pikiran saya ini Bu. Oh jadi Bapak nih di kelas Bapak nih permasalahannya ada anak yang jarang hadir ke sekolah. Iya. Ya jadi Pak, dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan sih Bu, saya dapat menemukan pemecahan masalah saya Bu. Jadi biar saya bisa bagaimana saya caranya saya ini bisa, anak ini biar bisa sekolah dengan baik Bu, setiap hari bisa rajin ke sekolah.
Terus Bapak sudah sudah bertanya ke anak ini apa yang menyebabkan dia tidak sekolah? Ya. Saya udah beberapa kali Bu datang ke rumahnya. Dari saya datang ke rumahnya pun di situ orang tuanya selalu nggak ada Bu. Ini anak alasannya bilang selalu sakit, padahal anak ini selalu sehat. Jadi anak ini sekarang memang sudah nggak masuk emang. Jadi orang tuanya pun nggak ada di rumah. Jadi saya ingin bertanya sama orang tuanya, kenapa ini anak sering nggak masuk? Tapi orang tuanya itu nggak pernah ada. Gitu. Karena orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore. Jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk anak yang jarang ke sekolah ini, Pak? Mungkin saya akan mengunjungi lagi Bu ke rumahnya Bu. Akan saya bicarakan lagi ke orang tuanya. Menemui orang tuanya tadi kan jam berapa orang tuanya bisa ada di rumah gitu, bagaimana anak ini biar bisa sekolah, karena kan usia mereka kan usia sekolah Bu, kasihan dia hanya di rumah gitu. Jadi selain tadi Bapak datang ke rumahnya, ada tidak strategi lain yang akan Bapak gunakan dalam permasalahan ini? Ya mungkin saya harus kedepannya mungkin saya ingin ketemu dengan kepala sekolah dulu Bu. Membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah, bagaimana solusinya. Nanti mungkin saya ingin memanggil orang tuanya, kapan orang tua itu sempat, jadi berbicara dengan orang tua siswa itu bersama kepala sekolah juga Bu. Terus Pak, dalam Bapak melaksanakan rencana Bapak ini, ada tidak pihak yang akan Bapak minta tolong? Mungkin yang dalam masalah ini ya kepala sekolah dan orang tua siswa, terutama orang tua siswa itu tersebut Bu. Jadi karena orang tua itu sangat berperan sekali Bu, supaya anak ini bisa sekolah dengan baik, gitu. Sekolahnya rajin, jangan bolong-bolong sekolah gitu. Jadi kapan Bapak akan merealisasikan rencana Bapak ini? Ya secepatnya sih Bu, saya akan merealisasikan rencana saya ini Bu. Mudah-mudahan besok saya akan bicarakan dengan kepala sekolah dan saya akan membuat surat pemanggilan lagi untuk orang tua siswa ini Bu. Ya Pak, jadi tadi Bapak sudah menemukan solusinya, Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid. Jadi percakapan kita ini ada tidak gambaran yang Bapak temukan mengenai anak yang bermasalah ini? Ya. Mungkin yang dari percakapan kita hari ini sih Bu, saya sudah dapat gambaran sih Bu. Mungkin saya harus lebih ekstra lagi menemui orang tua siswa tadi, dan saya akan mencoba membujuk ini anak supaya bisa rajin ke sekolah. Ya saya minta dukungan juga sama orang tuanya Bu. Ya baik Bapak, sudah bagus ya rencana dari Bapak. Saya tunggu kabar baik dari Bapak terhadap apa yang sudah Bapak rencanakan nantinya. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan anak tersebut bisa rajin ke sekolah. Terima kasih ya Bu. Ya terima kasih Bapak. Oke Bu, terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya. Ya Bapak Terima sama-sama. kasih. Oke, bagaimana Bu Ari perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Ya perasaan saya jadi lebih senang karena saya sudah mendapat juga pelajaran dari coach saya tadi Ibu. Mengenai alurnya, apakah sudah mampu diterapkan sesuai perbincangan kita di awal bahwa ini merupakan alur pada pelaksanaan coaching hari ini? Ya Ibu, jadi tadi selama coaching saya sudah menerapkan alur Tirta sehingga tadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach itu mau bercerita dan pada akhirnya coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, benar sekali. Dia tadi dari belakang saya sudah mengobservasi juga melihat hal yang sama. Jadi sudah menerapkan alur Tirta tadi dengan baik, bahkan pertanyaan-pertanyaan juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya pikir tujuan dari kegiatan coaching kita di awal tadi sudah tercapai. Saya harap kegiatan ini akan terus Ibu kembangkan dan dilanjutkan sehingga nanti
akan terbiasa melakukan coaching dan kita bisa membantu banyak teman kita yang mungkin mengalami kesulitan. Nah, mungkin sekian itu ya dari hasil kegiatan kita hari ini. Saya juga mendapatkan banyak poin-poin yang bisa saya masukkan ke dalam diskusi. Jadi Bu Arya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak Irfan. Pagi Bu, Gimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat Bu. Oke, baiklah Pak. Bapak ini kan mau melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Ya Bu. Dengan siapa kalau saya boleh tahu Pak? Ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya Bu. Ya, Bapak di sini berani sebagai Saya sebagai coach Bu. sebagai coach. Baiklah, nanti termasuk juga Bapak sebagai coachnya ya Pak Ya. ya. Oke. Kira-kira yang akan Bapak lakukan pada saat coaching ini alurnya apa yang digunakan? Ya, dalam kegiatan coaching ini saya akan menggunakan alur cerita ya Bu. Yang dimana T tadi tujuan, I itu identifikasi, F itu rencana aksi, TA-nya tadi tanggung jawab Bu. Ya, benar sekali. Berarti yang akan Bapak gunakan untuk coaching pada hari ini menggunakan alur cerita ya Pak ya. Oke. Kemudian kira-kira selain alur tadi, kemudian kompetensi apa yang akan Bapak gunakan untuk menghadapi coaching pada saat ini? Ya, untuk kegiatan coaching hari ini saya ingin menggunakan kompetensi yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan seutuhnya dengan baik, yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah. Sangat bagus sekali Pak ya. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yang akan Bapak utarakan pada saat coaching ini. Namun kira-kira apa sih yang terbaik yang perlu Bapak tingkatkan dari kompetensi tadi itu Pak? Untuk kompetensi yang perlu ini saya tingkatkan, mungkin saya pertama ingin mendengarkan dengan baik, dengan seutuhnya, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya coach saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang hadapi selama ini. Bagus sekali Pak ya. Jadi ada dua yang sangat Bapak harapkan di sini Pak ya, yang akan Bapak tingkatkan. Yang tadi pertama Bapak ingin menjadi pendengar yang baik ya Pak ya, sebagai coach Bapak. Kemudian Bapak juga ingin memberikan pertanyaan berbobot supaya nanti coachnya menemukan solusi gitu Pak ya. Oke, baiklah. Saya akan menunggu dan saya akan mengobserver Bapak di belakang ya Pak ya, sebagai observer di belakang dan mengobservasi Bapak, dan silahkan Bapak mencoba untuk coaching pada hari ini. Oke, baiklah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat mencoba Pak. Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu, tidak mengganggu sih Bu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, itulah Pak, makanya saya kesini mau sedikit bicara mengenai masalah ya, bukan masalah sih menurut saya. Jadi ini lebih ke kayak curhat boleh ya Pak ya? Silakan Bu. Apa Bu? Saya ada waktu Bu. Iya, nah itu ada yang sangat mengganggu pikiran saya aja hari ini Pak. Apa itu Bu? Kalau boleh saya tahu yang mengganggu pikiran Ibu. Ini terkait pembelajaran yang saya berikan ya Pak. Jadi itu sepertinya saya pikir enak kali ya bicara sama Bapak, barangkali bisa membantu beban pikiran saya ini ya. Jadi kemarin itu kan kita habis ulang tahun dulu ya Pak. Ya, dulu kan kita minta tuh anak-anak ngirim surat ya. Nah jadi adalah beberapa anak loh Pak ya, kirim surat ke saya, mereka bilang tuh pembelajaran saya itu agak membosankan gitu ya, kan IPA tuh sebetulnya sulit dengan saya memberikan pembelajaran yang istilahnya membosankan menurut mereka ya, jadi makin tidak menyenangkan gitu ya. Memang sih tulisan anak waktu itu kita minta kan berkata yang sebelumnya ya, tentang apa yang mereka rasakan saat pembelajaran yang kita berikan. Dan saya rasanya itu sedih membaca
surat seperti itu Pak ya dari anak-anak saya. Ya, gini Bu, menurut saya, menurut Ibu ya, apa yang menyebabkan mereka bisa menuliskan seperti itu? Kenapa mereka bosan dengan pelajaran Ibu gitu? Iya. Apa yang menyebabkan itu Bu? Dari yang saya baca itu beberapa itu bilang ya itu tadi pembelajaran saya itu banyak mencatat katanya Pak. Terus saya itu lebih sering ceramah terus kasih tugas itu yang dari buku ya Pak. Yang menurut saya itu penting harus mereka lakukan. Tetapi ya itu memang tapi saya harus refleksi diri kali ya Pak karena hal itu ya mungkin itulah yang mereka rasakan. Begitu saya mendapat surat itu saya baru sadar. Jadi dari yang kita bahas bersama tadi, apa rencana Ibu ke depannya supaya mereka ini lebih senang dengan pelajaran Ibu? Nah itulah yang menjadi kerisauan saya nih Pak. Makanya saya bicara sama Bapak. Saya pikir saya harus memulai dengan model pembelajaran yang menyenangkan kayaknya Pak ya. Model metode yang menyenangkan kayaknya. Menurut saya, versi saya Pak ya, mencatat sebenarnya yang saya disuruh anak itu mencatat itu sudah tidak banyak sebenarnya menurut saya karena itu penting mereka harus mencatat karena kita kesediaan itu kan kurang Pak ya. Jadi saya pikir itu mereka harus penting mencatat dalam belajar. Namun kesini mungkin saya harus mengurangi itu. Mungkin saya akan meminta mereka mencatat tapi dalam bentuk lain mungkin Pak ya, misalnya saya bisa menggunakan media mungkin Pak ya. Iya, udah sangat bagus sih Bu, udah sangat bagus menurut saya yang Ibu rencanakan tadi. Jadi menurut Ibu ke depannya nih yang perlu Ibu tingkatkan ini apa lagi selain itu? Iya, saya sepertinya harus banyak belajar. Gini, kemarin itu kan pembelajaran IPA juga Pak, tapi yang dilakukan oleh Bu Wati kan. Saya ngikut-ngikut tuh pembelajaran yang dilakukan sama beliau Pak. Jadi mereka tuh kadang ada musik, saya dengar Pak ya, terus kadang ada praktek. Bahkan hari kemarin itu anak-anak tuh dibawanya ke luar lapangan. Jadi saya kayaknya harus banyak belajar deh sama Ibu Wati bagaimana belajar IPA. Jadi kayaknya saya mungkin akan ya walaupun boleh dibilang meniru, tapi saya mau mengadaptasi model-model yang digunakan Pak. Saya pikir itu sudah sangat baik sih Bu, sudah sangat bagus menurut saya Bu. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apa yang masih menjanggal dalam pikiran Ibu kira-kira selain itu? Mungkin karena saya ini keterbatasan dalam ini ya Pak ya, dalam pemahaman tentang penggunaan model kayaknya Pak. Jadi itulah tadi saya harus belajar selain sama rekan yang sudah lebih mahir dalam menggunakan model, mungkin saya lebih banyak mempelajari pelajaran menambah wawasan saya. Ya, dari pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan Bu, Ibu ini kepikiran masalah untuk pembelajaran Ibu di dalam kelas, model pembelajaran seperti apa yang ingin digunakan. Ya, menurut saya itu sih yang tadi udah Ibu rencanakan itu udah sangat baik. Jadi dukungan apa yang Ibu perlukan untuk kedepannya supaya pembelajaran Ibu ini lebih menarik lagi? Sepertinya saya membutuhkan dukungan yang lebih dari terutama diri saya sih Pak ya, terutama diri saya harus belajar lebih banyak. Artinya saya harus punya niat dan melakukan niat itu, tidak hanya niat itu. Jadi mungkin usaha lebihnya itu lebih ke diri saya belajar, kemudian saya mungkin akan membuka wawasan ya, membuka pertemanan baru sehingga wawasan saya bertambah dengan boleh dibilang komunitas ya Pak, komunitas belajar itu sepertinya bisa menjadikan saya. Ini yang sangat baik sih Bu, sudah sangat bagus. Jadi kapan Ibu akan melakukan itu? Pasti secepat ini Pak ya. Ini kan sudah akhir semester Pak ya. Jadi sebelum akhir semester itu, sebelum awal semester saya sudah harus memiliki model pembelajaran baru. Oke Bu,
Jadi Ibu udah tadi menyampaikan komitmen Ibu, terus apa yang Ibu akan selesaikan tadi permasalahan Ibu tadi. Jadi menurut saya itu udah sangat baik. Ibu juga udah menemukan solusi dari masalah Ibu tadi tersebut. Jadi di sini apakah Ibu selain itu ada hal lain lagi atau tidak yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Sepertinya tidak Pak, dengan cara dengan Bapak ini akhirnya membuka wawasan saya. Oh ada loh yang bisa saya ikuti gitu ya. Dan, ini loh langkah yang harus saya lakukan. Akhirnya dengan berbicara dengan Bapak ini wawasan saya terbuka gitu Pak ya. Terima kasih sekali Pak telah memberikan arahan kepada saya sehingga saya mampu melihat dari sisi yang berbeda permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Pak atas bantuannya. Ya sama-sama Bu. Jadi sekarang Ibu udah merasa lega. Banget, Pak. Oke Bu. Semoga kedepannya apa yang Ibu inginkan bisa tercapai dan Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran Ibu dengan menyenangkan. Ibu, saya rasa cukup itu saja dari saya. Mudah-mudahan Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Oke Bu. Terima kasih banyak Pak ya. Oke Bu, sama-sama Bu. Maaf dulu. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, gimana tadi hasil coachingnya bersama coachnya Pak? Ya Bu, alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik Bu. Sudah sesuai dengan alur tirta yang tadi saya sudah sampaikan ke Ibu. Dan juga coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, mantap sekali ya Pak ya, bagus sekali. Berarti coachnya dan coachnya sudah benar-benar sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Nah, sesuai sudah ada alurnya ya, kemudian sudah ada potensi yang Bapak capai tadi sudah tercapai Ya, Pak. saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Ya. juga mendengarkan dengan baik dan permasalahan coach saya tadi. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Berarti kegiatan coaching Bapak Bangga hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, sesuai dengan tujuan, alurnya, kemudian dengan kompetensi yang Bapak inginkan. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu kira-kira ada nggak hambatan nih Pak? Alhamdulillah tidak ada Bu. Tidak ada ya Pak ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan Ya, lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira tidak ada lagi yang mau disampaikan nih Pak? Kira-kira? Sudah Bu. Sudah cukup ya. Oke, sukses ya Pak ya di Ya. coachingnya. Saya berharap coachingnya tadi juga sudah menemukan solusi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Menemukan solusi yang sudah diperoleh dengan melakukan coaching bersama Bapak. Oke, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Saya juga terima kasih Bu. Iya Pak. Oke.